Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh siswa baru SMA Negeri 1 Maja tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Poppy Mulyaningsih. Saya mengajar matematika peminatan di kelas 10 program MIPA. Pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 10, kita akan membahas materi fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Itu ada di semester 1, jadi satu bab saja. Dan yang semester 2-nya tentang vektor. Kompetensi dasar yang akan kita selesaikan di semester 1 itu untuk KD pengetahuannya 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Dan KD keterampilannya 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Itu kita akan bahas di semester 1. Nah, semester 2-nya KD pengetahuannya yaitu 3.2 menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Dan KD keterampilannya di 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kita kali ini, yang pertama, siswa mampu menggunakan aturan yang berkaitan dengan fungsi eksponen dalam pemecahan masalah. Yang keduanya, siswa mampu menggunakan rumus-rumus dasar eksponen dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Kita ke definisi eksponen. Jika A adalah suatu bilangan real dan N merupakan suatu bilangan asli, maka A pangkat N didefinisikan dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik kali A. A-nya sebanyak N faktor. Nah, A di sini disebut sebagai bilangan pokok atau basis dan N-nya adalah pangkat eksponen. Contoh. Nah, kita punya di sini 2 pangkat 4. Artinya, 2 itu adalah basisnya, 4 itu adalah eksponen atau bentuk pangkatnya. Nah, 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Artinya, 2 tersebut kita kalikan sebanyak 4 kali. Ya, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi 2 pangkat 4 adalah 16. Contoh berikutnya. Negatif 1/5 pangkat 3. Artinya negatif 1/5 kita kalikan sebanyak 3 kali. Ya, awas jangan keliru ya. Yang kita kalikan sebanyak 3 kali itu negatif 1/5, bukan negatif 1/5 dikali 3 ya, tapi negatif 1/5 kita kalikan lagi dengan negatif 1/5, kalikan lagi dengan negatif 1/5, hasilnya adalah negatif 1/125. Ya, ingat perkalian dalam bentuk pecahan, penyebut kali dengan penyebutnya, pembilang kali dengan pembilangnya. Jadi 1 kali 1 kali 1 itu adalah 1, ya. 5 kali 5 kali 5 adalah 125. Jadi negatifnya karena dia bentuk pangkatnya bernilai
ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Ya. Jadi kalau bentuk pangkatnya bernilai genap, ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya itu bernilai positif. Kalau dia pangkatnya ganjil, ya, jumlahnya ganjil, 1, 3, 5, 7, itu hasilnya negatif. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Di sini ada 8 sifat eksponensial. Nah, untuk bilangan A, B bilangan real, ya, A dan B-nya adalah bilangan real, dan M dan N-nya bilangan bulat, berlaku sifat berikut. Kita lihat sifat yang pertama. Sifat yang pertama adalah A pangkat 0. Ya, jadi A itu adalah bilangan realnya. Jika dipangkatkan dengan 0, itu sama dengan 1. Ya, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang kedua, A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, kita punya yang tadi di definisi eksponensial, A itu adalah basis, M dan N di sini adalah bentuk pangkat. Ya, bentuk pangkatnya itu bilangan bulat. Nah, A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, ketika ada bentuk eksponen, ya, basisnya sama, ya, bilangan pokoknya sama, itu pangkatnya tinggal kita jumlahkan ketika operasinya dikalikan. Ya, kita lanjut ke yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah bentuk pembagian. Ya, di sini basisnya sama-sama A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Karena basisnya sudah sama, berarti kita tinggal selesaikan bentuk pangkatnya. M dikurangi N. Dengan A-nya, syaratnya, A tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau misalkan basisnya beda, itu tidak bisa diselesaikan. Misal A pangkat M dibagi dengan dibagi dengan B pangkat N. Artinya itu tidak bisa diselesaikan bentuk pangkatnya. Ya, kita lanjut ke sifat yang keempat. Sini ada sifat bilangan eksponen, ya, fungsi eksponen itu dipangkatkan. Jadi sudah bentuk pangkat, lalu dipangkatkan lagi. A pangkat M dipangkatkan N. Artinya bentuk pangkatnya kita kalikan. Ya, basisnya A, M dan N-nya adalah bilangan bulat, tapi bentuknya pangkat. A pangkat M dipangkatkan lagi N itu sama dengan A pangkat M kali N. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Di sini ada sifat yang kelima, AB pangkat N. AB pangkat N. A dan B adalah basisnya. Ya, A dan B adalah basisnya. N itu adalah bentuk pangkat atau eksponennya. Artinya, kalau di dalam kurung seperti itu, nah, bentuk pangkatnya itu punya yang di dalam kurung. Ya, karena yang di dalam kurungnya adalah A dan B, maka AB pangkat N itu sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Kita lanjut ke sifat nomor 6. Nah, ini adalah sifat pembagian. Ya, kalau tadi yang nomor 5 adalah sifat perkalian yang beda basis. Nah, yang nomor 6 itu sifat pembagian basisnya berbeda juga, ya. A per B dalam kurung pangkat N, ya. Nah, berarti N itu punya yang di dalam kurung, tapi bentuknya adalah pembagian. A pangkat N dibagi dengan B pangkat N dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau A pangkat N dibagi B pangkat N, hasilnya itu saja, bilangan itu sendiri. Ya, tidak bisa kita tambahkan atau kita kurangi bentuk pangkatnya karena basisnya berbeda. Yang sifat ketujuh,
A pangkat min N. Ya, dia nilainya negatif, pangkatnya. Kita bisa buat ke dalam bentuk positif dengan syarat kebalikannya. Jadi A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Yang tadinya bentuk pangkatnya negatif, kita balik jadi bentuknya positif. Ya, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang ke-8, ya. A pangkat M per N. Ya, bentuknya adalah pangkatnya pecahan ya, M per N. Sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Dengan syaratnya A pangkat M lebih dari sama dengan 0 dan N anggota bilangan asli. Ya, N itu anggota bilangan asli. Kita lihat contohnya. Sini saya punya contoh. Yang pertama adalah X pangkat min 2 kali Y pangkat min 3 kali Z pangkat 2. Dibagi dengan X pangkat 4 kali Y pangkat min 2 kali Z pangkat 3. Nah, ini sama halnya dengan sifat-sifat yang tadi. Kalau ada basisnya yang sama, itu bisa kita selesaikan. Jadi kita kumpulkan basisnya terlebih dahulu, X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Kalau X dengan X berarti basisnya cukup satu saja yang kita tuliskan. Nah, tinggal selesaikan bentuk pangkatnya. X pangkat min 2 dari yang atas, dikurangi karena dia bentuknya pembagian, ya, operasi pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. Min 2 dikurangi 4. Yang Y-nya min 3, ya, dikurangi negatif 2 ya. Jadi min 3, min ketemu min dikurangi 2. Jadi plus 2 ya, min 3 plus 2. Z-nya yang di atas pangkatnya 2, yang di bawah pangkatnya 3. Berarti Z itu 2 dikurangi 3. Ya, 2 pangkat, Z pangkat 2 dikurangi 3. Nah, maka X-nya ya, min 2 dikurangi 4. Jadi min 6. Y-nya min 3 dikurangi min 2. Hasilnya adalah min 1. Dan Z-nya 2 dikurangi 3 adalah min 1. Nah, sama dengan, ini adalah sifat yang nomor 7. Ya, karena dia bentuknya negatif semua yang bagian atas, bisa kita selesaikan dalam bentuk positif. Ya, hasilnya, bentuk pangkatnya. Jadi hasilnya 1 per X pangkat 6, Y, Z. Ya, Y pangkat 1, Z pangkat 1. Itu boleh kita tidak tuliskan pangkat satunya. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, di sini ada X pangkat min 1 dikurangi Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1. Nah, tadi di sifat nomor 7. X pangkat min 1 berarti kita ubah ke dalam bentuk 1 per X, dan Y pangkat min 1 kita ubah ke dalam bentuk 1 per Y. Nah, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, yang bagian atas XY, ya. XY berarti biar jadi XY, yang satu di atas X ini, yang bagian atas, itu kita kalikan dengan Y, berarti hasilnya adalah Y per XY. Dikurangi dengan, biar jadi XY juga penyebutnya, berarti yang atas kita kalikan dengan X. 1 kali X adalah X. Jadi yang tadinya 1 per Y itu jadi X per XY. Dibagi dengan, yang bawah juga samakan penyebutnya. Y per XY ditambah X per XY. Nah, di sini karena sama-sama penyebutnya X ya, kita jadikan 1. Y dikurangi X dibagi dengan XY per Y ditambah X itu
per XY. Nah, penyelesaiannya karena dia bentuknya pembagian, ini operasi pecahan ya. Operasi pecahannya kita selesaikan. Untuk menyelesaikan operasi pecahan bentuknya pembagian, ya. Nah, maka penyelesaiannya kita kalikan. Ingat, bagian pecahan keduanya itu dibalik yang tadinya penyebut jadi pembilang, ya. Nah, maka kita selesaikan. Itu sama-sama ada yang punya XY ya. Nah, XY dibagi XY adalah 1. Nah, berarti sisanya hasilnya adalah Y dikurangi X dibagi dengan Y ditambah X. Nah, ini sifat-sifat eksponen yang kita gunakan tadi. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N kalau basisnya sama, X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Dan A pangkat min N, ya. Berarti kita bisa ubah ke dalam bentuk 1 per A pangkat N. Dengan syarat keduanya A tidak boleh sama dengan 0. Saja materi dari saya tentang pengertian eksponen dan sifat-sifat dari eksponen. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusikan di grup WhatsApp mata pelajaran Matematika Peminatan. Mungkin itu saja, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.